Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sahabat hidup berbagi, di video kali ini kita akan berbagi informasi, berbagi inspirasi. Karena hidup itu butuh motivasi, butuh inspirasi agar kita tetap semangat. Pada video kali ini saya bersama dengan Bapak Ardis Sultan Majobasa. Bapak Ardis ini beliau mendapatkan penghargaan dari Bapak Presiden kedua Indonesia, yaitu Bapak Soeharto. Teman-teman, pemirsa sahabat hidup berbagi, Bapak Ardis ini akrab dipanggil dengan ayah. Jadi anak-anak kecil, anak muda, kemudian remaja, akrab memanggil Bapak Ardis ini dengan sebutan ayah. Jadi kita kali ini akan memanggil dengan ayah. Baik teman-teman, sebelum kita lanjutkan diskusi bagaimana cerita Bapak Ardis mendapatkan penghargaan bahkan sampai diundang ke istana, ya, sampai diundang ke istana negara bertemu dengan Bapak Soeharto. Tetapi ada kendala, nanti akan disampaikan langsung oleh ayah. Baik teman-teman, sebelum kita lanjutkan kisah motivasi, inspirasi, kita minta kepada teman-teman terlebih dahulu untuk tetap bantu channel kita Hidup Berbagi dengan tekan tanda like, kemudian subscribe, dan share juga kepada teman-teman kita yang lain. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi, menjadi inspirasi agar anak-anak muda zaman sekarang tetap semangat. Bapak Ardis saja, ayah yang sudah tua, bisa meraih beberapa penghargaan. Coba kita lihat teman-teman. Ini ada beberapa sertifikat yang diraih oleh Bapak Ardis, ya. Luar biasa banyaknya, dan masih ada lagi belum kita kumpulkan. Baik teman-teman, kita akan berbincang-bincang, diskusi, bertanya kepada ayah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ayah nanti bisa menjadi motivasi bagi anak muda zaman sekarang, anak muda zaman now, anak muda generasi milenial. Kita aja yang lengkap hari ini punya media, bisa mengakses semua berita, kemudian bisa berkiprah, bisa melakukan banyak hal. Masa kita kalah dengan orang-orang yang lama? Ya. Baik, ayah. Sebelum kita bincang-bincang, ayah, kita perkenalan dulu. Nama asli ayah adalah Ardis Sultan Majobasa. Ardis Sultan Majobasa. Lahir di Kota Baru. Di Kota Baru. Tahun berapa ya? Tahun 1951. Oh ya, kita nanti campur-campur bahasanya teman-teman ya, dengan bahasa Minang juga. Lahir di Kota Baru tahun 1951. 1951. Berarti sekarang usia ayah sudah 69 tahun. Masya Allah. Mudah-mudahan ayah tetap sehat, tetap semangat, dan selalu diberkahi oleh Allah dan semakin taat beribadah ya. Ya, baik, amin ya rabbal alamin. Baik ayah, dulu ayah pernah diundang ke Istana Negara oleh Bapak Presiden Soeharto, Presiden kedua ya? Iya. Presiden kedua. Bisa ayah ceritakan kronologisnya? Bisa ayah ceritakan pengalaman kenapa sampai ayah diundang ke Istana Negara? Karena ada lomba-lomba kelompok lah. Dapat di penghargaan, dapat juara. Udah 2 kali lomba, dapat juara dua yang pertama. Lomba berikutnya dapat juara 1. Itulah sebabnya dapat di penghargaan dari Bapak Presiden Soeharto itu. Masya Allah. Jadi awal ceritanya ayah dapat penghargaan dari Bapak Presiden Soeharto ini diundang ke Istana Negara itu karena ada lomba ya? Lomba kelompok. Lomba antar kelompok. Ya. Jadi kelompok ini kelompok apa namanya? Kelompok Sinar Pagi. Kelompok Sinar Pagi, berarti ini khusus di kampung-kampung tertinggal ya? Iya, IDT. Oh ya, teman-teman, jadi ayah ini aktif di kelompok yang pada masa zaman Soeharto ada kelompok di tempat desa tertinggal ya. Desa tertinggal. Desa tertinggal itu ada kelompok-kelompok apa ya? Tani.
Tani, kelompok tani. Kelompok tani. Ya, jadi antar kelompok tani yang ada di Indonesia ya. Ya, Indonesia. Yang ada di Indonesia ini diperlombakan. Kemudian ayahlah yang menjadi Juara Satu. satunya. juara satu. Mewakili Provinsi Sumatera Barat. Mewakili Provinsi Sumatera Barat. Masya Allah teman-teman. Ayah waktu itu menjadi anggota, menjadi ketua ya. Ketua. Oh Masya Allah. Jadi ayah menjadi ketua kelompok Sinar Pagi ya, kelompok IDT ya. Kelompok Impres Desa Tertinggal. Kemudian nama kelompoknya ini adalah Sinar Pagi ya. Sinar Pagi. Nanti kita lihat ini ada ya. Kelompok Sinar Pagi. Mana itu nih? Ini teman-teman. Ini piagam penghargaan, nama kelompoknya Sinar Pagi. Berarti kelompok Sinar Pagi ini ayah yang menjadi menjadi ketuanya. Jadi ayah mewakili beberapa perlombaan yang ada di provinsi Sumatera Barat. Kemudian ayah menjadi juara satunya. Masya Allah. Ini teman-teman. Ini ayah ini pendidikannya sarjana ya? Rendah lah dia. Anu, Pendidikan apa ya? pendidikan SMP. SMP. Oh, berarti ayah enggak S1, bukan sarjana, tidak juga magister. SD tu nak. SD lah. Oh, SD. SD. Jadi ayah ini hanya sekolahnya SD, teman-teman. Karena Tapi masuk SMP enggak jadi tamat ya. Pendidikan terakhirnya 2 SMP lah. 2 SMP. Jadi pernah masuk 2 SMP tapi enggak tamat ya. Nak tamat. Jadi SD ya. SD. Dapat ijazah SD. Bisa diundang oleh Bapak Presiden Soeharto. Penghasilan Karajo sehari-hari itu bertani aja ya. Tani. Bertani, ke sawah, ke ladang. Tetapi ayah bisa diundang oleh Bapak Presiden Soeharto ke Istana Negara. Baik ya. Tadi ayah mewakili ya. Mewakili Provinsi Sumatera Barat. Di Provinsi Sumatera Barat untuk lombanya di mana waktu itu ya? Lomba yang juara satu di Sunjung sampai Oh di Sujunjung. di Sunjung di Pelangki. Oh di Pelangki. Ah, Itu lomba yang dapat juara 1. ya Kabupaten Solo nak. Iya. Masuk Solo. Ya. Berarti tingkat provinsi ya. Tingkat provinsi. Tingkat provinsi nasional ya. Tingkat nasional, tingkat provinsi. Provinsi. Ya. Waktu juara 2 Jadi apa di Batu Batagak Bukit Tinggi. Batu Batagak Bukit Tinggi. Juara 2. Juara 3 ya? Juara 3 pernah ya? Enggak. Nak. Oh, berarti ayah hanya juara 2, kemudian juara 1. Ketika juara 1 inilah ayah dapat penghargaan. Penghargaan. Baik teman-teman, buktinya kita lihat dulu. Ini ada piagamnya. Kita akan ambilkan. Ini ya. Ya. Ini teman-teman. Pemirsa, ini adalah piagam yang sudah lama. Ini tahun 27 Desember 1995. Nama IDT Kelompok Sinar Pagi. Jadi yang menjadi ketua kelompok IDT ini adalah Bapak Ardis Sultan Majobasa. Beliau sempat mengharumkan nama Sinar Pagi ini menjadi juara 1 tingkat nasional Provinsi Sumatera Barat. Selain ayah menjadi ketua IDT, kemudian ayah aktif juga di berbagai kegiatan, bukan kegiatan politik ini. Ayah aktif di berbagai kegiatan yang ada di masyarakat, di pemerintahan. Contohnya ini ya, kita lihat. Ayah pernah menjadi hansip ya. Hansip pemilu. Tahun 19. Berarti ini ayah selain jadi ketua DT juga aktif di kegiatan pemerintahan, yaitu menjadi hansip. Ini lihat. Kopanas dulu. Hah? Kopanas dulu hansip. Oh ya. Hansip mana ya? Kita lihat. Oh, ini. Ini teman-teman, tahun 1997. Ya, ini penghargaan diberikan kepada Bapak Ardis sebagai hansip pemilu 1997. Yang memberikan adalah Kepala Daerah Tingkat 2 Tanah Datar Bapak Masdar Saisa. Bapak Bupati ya. Masdar Saisa. Ya, ini yang pertama. Hansipnya. Nah,
Kemudian ini piagam penghargaan Menteri dalam negeri. Masya Allah. Berarti ayah pernah juga dapat piagam penghargaan dari Bapak Menteri Dalam Negeri ya. Lembaga Pemilihan Umum. Dengan ini memberikan penghargaan, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Ardis Hansip Pemilu 1997. Berarti tahun 97 ya, jadi Hansip ya. Nasib. Dapat penghargaan dari Bapak Masdar Saisa, Bupati Tanah Datar, dan juga dapat penghargaan dari Menteri Dalam Negeri, Bapak Muhammad Yogi SM. Bapak Muhammad Yogi SM. Ya. Ini banyak nih. Kalau ini piagam berikutnya, piagam penghargaan pengakuan kelompok tani. Pengakuan kelompok tani. Ini diberikan oleh Bapak Camat Wilayah Kecamatan Pariangan, Dr. Andus Marwen, tahun 1994. Ya, ini dari Pak Camat ya. Pak Camat. Dari Bapak Camat, dari Bapak Bupati, dari Bapak Menteri Dalam Negeri. Kemudian berikutnya, ini piagam penghargaan diberikan kepada kelompok Sinar Pagi. Sinar Pagi ini ya ketuanya ya. Ya. Ya, ini yang memberikan adalah Bapak Kepala Dinas Peternakan Provinsi Daerah tingkat 1 Sumatera Barat. Namanya adalah Bapak Dr. Andus Haji Tazril Tembok. Ya, Tazril Tembok. Kemudian ayah juga pernah menjadi apa nih ya? Panwas di kecamatan Pak. Panwaslu. Panwaslu. Maksud itu Panwaslu. Panwaslu kata itu namanya. Pernah menjadi Panwaslu. Piagam penghargaan yang memberikan adalah Ketua Pengadilan Negeri Batu Sangkar. Ya. Kata di sini ya, memberikan penghargaan kepada Bapak Ardis yang telah melaksanakan dengan baik serta menunjukkan prestasi kerja dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 1999. Ini dekat tahun 2000 ya. Ya. Berarti yang memberikan Ketua Pengadilan Negeri Batu Sangkar namanya adalah Bapak Robaah BSSH. Ya. Bapak Robaah BSSH. Ini teman-teman. Ya. Baik, ini kemudian apa lagi ya? Ini sertifikat kerjasama pemerintah Indonesia, Jerman Indonesia, German Governmental Cooperation. Bahaya nih ya nih ya. Ini kerjasama pemerintah Indonesia Jerman, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tingkat 1 Sumatera Barat. Dengan ini memberikan sertifikat kepada Adis yang telah mengikuti pelatihan pendamping Pokmas program Impres Desa Tertinggal bidang organisasi dan keuangan pada tanggal 5 sampai dengan 7 September 1994 di Kabupaten Tanah Datar. Ini yang memberikan adalah ya proyek pelatihan program IDT tingkat 1 Sumatera Barat pemimpin Insinyur Tamrin Nurdin. Kemudian ini siapa nih ya? Ini K. Fassbender. Apa nih? Yang memberikannya orang Jerman ya. Orang Jerman. Kemudian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tingkat 1 Sumatera Barat Profesor Dr. Andus Haji Rustian Kamaluddin. Inilah prestasi-prestasi yang pernah didapat oleh Bapak Ardis Sultan Majobasa. Saya mungkin nggak sebanyak ini teman-teman. Sudah kuliah S2. Ya. Sudah kuliah magister, ya. Bahkan sudah kuliah sampai ke luar negeri, tapi tidak sebanyak ini mengikuti kegiatan-kegiatan. Ya. Ini ayah juga nih, ya sama Umi. Ya. Ini dari Gubernur Sumatera Barat, ya. Bapak Dr. Andus Hasan Basri Durin. Ini memberikan penghargaan kepada Ibu Jalinus, suami Ardis, dalam melaksanakan gerakan keluarga berencana nasional. Ini masalah KB ini ya. Oh ya. Baik. Karena kita melihat ya, ayahlah banyak prestasi-prestasi. Dan terakhir kok ya.
Itu nah. Ini yang dari Bapak Presiden Soeharto tahun 1995. Baik teman-teman, kita minta beberapa nasihat kepada ayah untuk kita generasi milenial, generasi muda, kid zaman now. Ya. Karena anak-anak sekarang itu mereka mempunyai media ya, mempunyai lengkap kini anak-anak ya. Punya HP ada, bisa mengakses internet, bisa mencari semua berita, buku-buku bisa didapatkan sedonya. Lengkap kini, tinggal beraja. Terkadang batamah lalai anak-anak awak kayak. Dulu ayah nak ada pakai HP kan ya? Nggak pakai maaf eh. Nak ada pakai internet ya? Nggak ada pakai internet nah. Tapi aktif bisa meraih beberapa prestasi ini ya. Untuk maju itu payah yo dulu. Sebelum pencarian dana tu membawa kawan-kawan anggota-anggota tu untuk repik itu payah. Datang gak bertiga, gak berlima, indah gak balik gak 10 lah. Betul. Nyo 20 orang anggota dulu. 20 orang anggota. Ya, biko repik lah, ada repik balik. Diundang dah, ada dana penuh. Itulah nyalang dana ke di cairan, itu barunya datang. Berarti hampir sama aja dengan sekarang lah ya. Ya, tapi alhamdulillah dia buat giat juga undang-undang repik, artinya dia peringatan ke kawan-kawan tu. Yeah. Bisa lah jadi. Sana lah kelompok. Berhasil kelompok kayak ini ya. Berhasil kelompok. Okay. Pernah dulu tahun 99 tu, tahun 96, 97, itu pernah orang Deli Serdang ke sekolah untuk studi banding. Deli Serdang kan dia? Deli Serdang Medan. Oh. Pernah dulu bupatinya, camatnya, ada tu ya masyarakatnya, kelompok-kelompoknya pernah studi banding kemari dulu. Tahun 96 97. Rami di sekolah dulu, penuh sama sekolah semua. Bara orang rami ya? Hampir 10 orang lebih. 10 orang naik ke rumah? Ke sekolah SD Impres, nak kasih kalau ke SD. Ingin studi banding je ya? Karena awak pernah juara ya? Masya Allah. Dari Medan teman-teman ada Pak Bupatinya, kemudian ada Pak Camatnya ya? Untuk melakukan studi banding dengan Bapak Ardis. Masih ingat ya nama bupatinya itu dia? Oh, enggak. Camatnya tak ingat dah? Oh, ya, kelompoknya, sama kelompok memang. Semua kelompoknya langsung. Oh, berarti nasional ini ya, bukan provinsi ya? Nah, provinsi lah. Iya, itu provinsi karena juara. Jadi orang provinsi lain datang sebanding ke sampai ayah. Oh ya, tadi kita lupa teman-teman. Tadi ayah sempat diundang ke istana. Ini jadi apa ke istana tidak? Ini coba ya sepacik kan. Ini sinar pagi. Jadi apa ya kata ya? Tidak jadi. Oh. Kendalanya Pak Harto turun. Tidak jadi. Lah ditentuin tanggalnya dulu. Tapi sebelum tanggal itu atunya lah turun Pak Soeharto. Oh. Jadi gitu teman-teman. Jadi ayah lah ditentukan waktu ingin bertemu dengan Pak Soeharto, Pak Presiden RI. Kemudian menjelang tanggal itu Bapak Soeharto turun. Oh, waktu gejolak tu ya? Gejolak dihujat lah dia. Masyarakat ada rakyat ya. Ketika masih ingat ya kita teman. Jadi ayah lah siap-siap berangkat. Kita lah dipasang tiket berarti mana ya? Tanggal lah ada tanggalnya lah dipasang tiket. Pakai pesawat atau pakai auto ya? Pesawat. Akan tinggal naik sih. Gaya pemerintah. Ya pemerintah membiayai. Itu 3 kepilu tu. Pak desanya dia sekretaris kelompok. Pak Desa baik. Kemudian ketua ayah ya, sekretaris Pak Ilah. Itulah disebut tanggalnya ke Pak ya. Tiba-tiba adalah terjadi masalah konflik ya. Pak Harto akhirnya ayah gagal. Tetapi teman-teman, walaupun demikian piagam dari Bapak Presiden Soeharto sudah sampai ke tangan ayah. Dan ayah sudah mendapat kehormatan dari Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Soeharto. Bapak Soeharto. Tahun 1995. Jakarta 27 Desember
tahun 1995, Presiden Republik Indonesia. Mungkin itu teman-teman, bincang-bincang kita, berbagi motivasi, berbagi inspirasi. Mudah-mudahan kisah ayah tadi yang sudah banyak berkontribusi untuk negara, kemudian yang sudah banyak bergelut di organisasi masyarakat, kemudian kegiatan-kegiatan pemerintahan jadi hansip ya, jadi hansip, jadi panwaslu, kemudian jadi kelompok tani. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pahala bagi ayah, ladang pahala bagi ayah. Mungkin itu ya. Iyalah. Terima kasih banyak ya Oh, ya. waktunya. Ya. Baik teman-teman, kita akhiri sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.